ini, amin ya rabbal alamin. Tidak ngaji di sana apa sini? Tidak ngaji di sana. Sana apa sini? Sini apa sana? Ya udah, kamu ke sana, saya tak ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rajulun. Waqala dan berkata rajulun seorang lelaki li Amirin kepada Amir ibni Qaisin putra Qais rahimallahu taala. Kamu itu kalau baca kitab itu panjang pendeknya itu berarti kan. Dan yang terpenting yang asal itu kefasihan. Kamu itu biasakan baca Quran ini. Satu hari itu minimal 1 juz. Tanggal berapa ya? 20. Kalau bisa itu tanggal 20 kamu baca juz 20 katam. Dipaksa nih. Kamu akan menyesal nanti kalau dia mati ya. Kamu nanti kalau dia alam kubur tuh gerung-gerung. Ya Allah, ya Allah. Huh? Ud'ullah li. Ada seorang lelaki datang kepada Amir bin Qais. Ud'ullah li. Ud'u, doakan. Ud'u, berdoalah Allah kepada Allah li untukku. Lelaki tadi bilang, tolong berdoalah kepada Allah, doakan saya. Qala faqala. Kemudian Amir bin Qais tadi mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astahyi, ini sesungguhnya aku la astahyi, sungguh aku malu minhu kepada Allah azza wa jal an as'alahu, an as'ala, hendak aku memintakan hu kepada seorang lelaki, an as'ala, hendak aku memintakan hu kepada Allah syai'an sesuatu, yusirru, an as'aluhu syai'an yusirruni fa kaifa as'alu li ghairi. An as'alahu syai'an yassara, yang memudahkan, yang Allah mudahkan ni kepadaku. Fakaifa as'alu li ghairi. Fakaifa, bagaimana as'alu, aku memintakan li ghairi kepada selainku. Ada seorang lelaki datang ke tempatnya Amir bin Qais. Lelaki tadi bilang, mintakan kepada Allah untukku, berdoalah kepada Allah untukku. Lelaki tadi minta kepada Amir bin Qais untuk mendoakan dirinya. Apa kata Amir bin Qais? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku malu berdoa meminta kepada Allah untuk memudahkanku. Aku saja minta kepada Allah supaya Allah memudahkanku saja, saya itu malu. Fakaifa as'alu hu li ghairi. Fakaifa as'alu li ghairi. Bagaimana aku minta kepada Allah untuk memudahkan orang lain, mengaku memintakan apa itu, menyuruh Allah untuk memudahkan saya malu. Ini kelas sifat ini. Kayak kowe.
Jangan biasa berontak. Apa yang ada itu pilihannya Gusti Allah. Si Hasan kemarin itu ditipu sama santri. Jadi santri itu beli HP lewat online atas nama Hasan. Harganya 5 juta. Setelah ngambil HP-nya didapat, santrinya boyong nggak tanggung jawab. Saya diceritain sama si cantik. Siapa yang? Hasan. Hasan siapa? Hasan itu, Hasan kita itu. Hasan wong rapat orang ganteng ya. Iya, siapa yang nipu siapa? Itu santri mana? Santri ini. Dalam hati saya mengatakan kalau si Hasan itu nggak mau tanggung jawab berencana saya yang bertanggung jawab. Lalu saya tanya, San, kamu ditipu santri HP San? Enggak gitu. Yang benar San? Enggak tahu saya. Hebat kan? Hebat. Allah itu kalau pengen mensukseskan seorang hamba, maka didatangkan ujian, didatangkan musibah, didatangkan sengkuni dalam hidupnya, didatangkan orang-orang yang menyakiti dan mendoliminya. Lalu mereka ridho dengan keadaan, lalu mereka tidak lari dengan tanggung jawab, lalu lintas. Paham? Rumahku si Hasan gak bertanggung jawab. Rencana saya pengen saya yang tanggung jawab. Gak ada Allah menyengsarakan hamba itu, gak ada. Kemarin itu loh ada rakornas itu. Ada beberapa oknum menuntut saya untuk dipecat dari PBI. Menolak rakornas di Al-Mubarak. Bahkan mengatakan saya adalah orang sesat. Masang baliho di depan kota besar. Mukharrar Hudori, sesat. Mentafsiri Rabbil Alamina dengan Rubiyatil Alamin. Sesat. Saya itu seneng ebal. Itu cara Allah mengangkat derajat saya. Makanya saya nggak benci. Nggak susah. Apa yang terjadi? Nggak begitu lama. Gerombolan itu membuat video mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Padahal dia nuntut saya keluar dari PBI, malah mengundurkan diri dari PBI. Ya. Ada kan? Setelah dia mengundurkan diri, apa yang terjadi? Semua orang-orang PBI se-Kabupaten Demak tumblek-blek di rumah saya. Tumblek-blek di rumah saya. Lalu saya mengatakan, jangan pernah mengangkat saya jadi ketua PBI. Jangan pernah mengangkat saya jadi pengurus PBI. Jangan. Nah, aku rapat. Saya itu nggak rakus dengan pangkat derajat. Mau jadi kepala keluarga saja saya putus asa malah. Ketua RT gitu, itu tak serahkan sama pakar saji. Jadi pengasuh gitu tak serahkan karo kowe. Kowe wis dadi pengasuh. Udah, kamu pengasuh ya wis. Paham? Ada seorang lelaki datang ke Amir bin Qais minta didoakan kepada Allah. Apa kata beliau? Demi Allah, saya saja malu. Saya itu malu kepada Allah untuk Allah memudahkan urusan saya, apalagi saya doain orang lain. Lalu aku mendoakan untuk diri saya saja malu. Aku malah jalur tengok ke aku. Emang luar biasa kan? Ini kelasnya kelas tinggi. Itu bukti bahwasanya kalau kita pengen punya hajat kepada Allah, punya keinginan kepada Allah, jalan pintasnya cuma satu. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat, jaga organ tubuh dari perkara-perkara yang kontroversi dengan Allah. Ikutin aja, waktunya pagi, udah ikut aja pagi gitu. Jangan pernah berangan-angan, kapan toh siangnya, kapan gitu. Nanti kalau sudah siang, jangan pernah berangan-angan sore. Kalau sudah sore, jangan berangan-angan malam. Kalau sudah malam, jangan berangan-angan untuk pagi. Ya. Wa idza asbahta fala tanduril masa.
Kalau kamu sudah ada di pagi hari, jangan pernah menunggu-nunggu masak, kan? Masak di dapur itu loh. Jangan pernah menunggu-nunggu sore, paham? Barang siapa yang mampu menikmati kejombloannya, dinikmati senikmat-nikmatnya. Di waktu kamu jomblo, kamu nikmati dengan nikmat senikmat-nikmatnya, maka di waktu engkau berkeluarga, kau akan mampu menikmati dalam keluargamu. Tapi nak kowe iki di saat kamu jomblo meratapi kejombloanmu, nasib. Wah, ora baju-baju. Maka nanti kalau kamu sudah berkeluarga, kamu juga akan meratapi kekeluargaanmu. Enak tak jomblo ya lah. Ibu curaina aku pusing aku. Gremengi bojoku terus ya, anakku anggere esuk njaluk jajan ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak pernah menikmati saat ini, tidak pernah menikmati apa yang ditakdirkan oleh Allah saat ini. Faham toh? Itu caranya. Dinikmati aja. Namanya kotongan, menikmati kotongan. Nggak usah melarikan diri. Kamu melarikan diri, nggak bisa. Al-mautu babun wa kullu man yadkhuluha. Kematian itu adalah pintu. Semua orang akan lewat pintu. Percaya nggak? Qiraatil kutub adalah pintunya santri. Semua santri mesti qiraatil kutub. Orang iso selamat tuh. Alhamdulillah 2 kali. Paham Tom? Ini hari apa? Senin. Ini nanti qiraatil kutubnya Safina tak tutup dari Selasa. Jadi Rabunya nanti yang sudah setoran punya barcode Safina langsung konsentrasi full di takrib. Yang belum punya barcode Safina masih konsentrasi di Safina, sehingga kamu setor barcode itu. Buktikan dengan sertifikat. Paham? Ada sertifikat Safina, ada sertifikat takrib. Buktikan cepet-cepetan. Yang sungguh-sungguh. Nanti rencana takrib saya baca seperti ini, saya terangkan. Sing enak, sing seneng menunggu ngaji. Jeniru kaya gasan, etok-etok ikhlas ngasih atine buntak asem. Eta lu anane wong sak kampung dungu kabeh berarti yayasan cerita kan. Iya to, nyampe telinga saya terdengar. Orang ikhlas itu seperti contoh bokongmu diken pe menengah. Dak cerita sapa-sapa. Kamu itu. Waihak, celaka kau. Orang tadi lelaki tadi dibuadake karo Amir bin Qais. Waihak, celaka kau. Malah minta doa sama saya. Oh, saya putus asa doain diri saya malah. Kamu minta doa sama saya. Kelasnya tinggi. Ada orang kok tidak mau berdoa, menyibukkan dirinya untuk bertaat kepada Allah, maka Allah akan memilihkan orang tersebut lebih baik daripada yang mereka minta. Kamu berkhidmat kepada seseorang. Anggap saja ini Mbak Jannah ini seorang wanita kaya raya. Kaya raya. Lalu Mbak Jannah ini membuat pengumuman di media sosial. Nama saya Jannah, umur 17 tahun gitu. Saya orang fakir, saya tidak punya apa-apa. Saya butuh seorang pembantu. Seorang pembantu yang mau bantu saya, karena saya ini cacat itu. Jadi si Jannah ini etok-etok gitu loh, paham etok-etok? Nyamar-nyamar, orang kaya yang nyamar fakir. Lalu ada seorang lelaki jelek seperti Hasan ini lamar kerja.
Tanya sama si Jana ini. Kamu pengen lamar pekerjaan, izin dorong. Kamu butuh gaji berapa? Saya tidak butuh gaji dorong, saya pengen mengabdi. Ya udah. Nanti kerjanya dari jam 8 sampai jam 4. Jadi ini si Jana ngomong jam 8 sampai jam 4. Ini si Hasan ini tidak butuh gaji. Melayani sebaik-baiknya. Setelah subuh itu sudah berangkat itu di rumahnya. Nyapu, bersih-bersih, menata bunga, bersih-bersih toilet. Apa yang terjadi? Pulangnya semestinya jam 4 sore, ini maghrib masih di situ. Setiap akhir bulan digaji sama si Nur ini, diberi gaji 10 juta dia. Apa kata si Hasan? Si Hasan mengatakan, dorong, sudah, panjangan bawa saja gitu. Maksud saya ini, kalau kamu tidak pernah menuntut kepada majikanmu tentang gaji, tidak pernah meminta ini itu, diam-diam majikannya ini bukan Jana ini Jana sana. Jana yang kaya raya ini Jana fakir ini. Ini Jana yang kaya raya yang masya Allah rumahnya seperti istana, mobilnya banyak. Enggak yang ini. Nyampe bajunya si Hasan kusut, bahkan ada yang robek, ditondomi, ditambal-tambal. Si majikannya ini sengaja tidak memberi, diamati, tidak pernah meminta ini itu. Gaji sudah berbulan-bulan tidak pernah diminta. Apa yang terjadi? Ini loh yang tadinya kerjanya itu serabutan, itu dinaikkan level itu. Yang tadinya kerjanya ini nyuci mobil dan sebagainya itu diangkat pangkat derajatnya itu. Yang tadinya pekerja serabutan diangkat jadi mandor. Kang Hasan ini kamu saya naikkan jadi mandor coba. Jadi mandor bukannya cuma nyuncang tangan enggak. Tapi Masya Allah masih tetap seperti semula. Cuci mobil, nata ini, nyerapin kotoran semuanya. Laposan rasa bebayang no. Orang kasan kowe iki kasan kono. Pada akhirnya apa yang terjadi? Diangkat menjadi direktur. Menjadi direktur. Tidak cuma itu saja, nyampe diangkat menjadi pemimpin para direktur. Semuanya dia nih. Paham? Walaupun tidak menuntut gaji, tidak pernah minta ini, minta itu, maka majikannya akan memilihkan yang terbaik. Pada akhirnya, waktu haji diberi bonus haji, waktu umroh diberi bonus umroh, tidak pernah minta rumah, dibuatkan rumah yang bagus. Paham? Nyampe pada akhirnya, saking senengnya majikannya ini, si Hasan ini, dengerin aku belum selesai ngomong. Saking senengnya si Hasan dinikahkan dengan babunya majikan yang bagian nyuci baju. Ya nggak mungkin majikan nikah sama babunya, nggak mungkin. Mungkin. Samanya mungkin itu paling saya jadi Nazali doang. Apa ada majikan no pengen nikah sama Hasan bentuknya kayak gitu. Maksud saya
di saat kamu melayani kepada Allah sebaik-baiknya, engkau tidak pernah meminta, engkau tidak pernah berdoa. Setiap waktunya sholat engkau bergegas, setiap waktunya ngaji engkau bergegas, engkau menciptakan yang sebaik-baiknya, engkau punya perasaan Allah selalu mendampingimu, menyertaimu, melihatmu, menyaksikanmu. Engkau selalu pakai parfum seakan-akan Allah ada di sekitar kita. Engkau berbicara yang baik, pandangan mata yang baik, tidak pernah bermaksiat, memberikan pelayanan yang luar biasa. Aku yakin, walaupun engkau tidak minta, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu. Paham? Caranya seperti ini. Sekarang nggak percaya seperti ini. Coba kamu melayani ayah ibumu yang terbaik. Setiap kali disuruh kosongan semacam ini, kamu baca kitabnya bagus, menerjemahnya bagus, ditanya, aku yakin dirimanmu biasa nih 250.000 muda ini malah jadi 200.000. Paham? Jangankan ayahmu, jangankan baru saya itu loh. Lihat santri cerdas, santri kreatif, disiplin, tenanan. Jadi saya itu. Paham? Dengerin ini. Paham anu, Mam? Mam dikomentari mana? Sing tenanan nang. Paling berang melu komentar. Semoga barokah. Amin. Wena mulai mesti sengani mamu. Mam, sikatan dulu. Santai, Mam. Orang itu kalau solih dicaci maki sama guru itu seneng, Mam. Kira-kira tak sengani kan untungnya langsung putih. Punya odol nggak, Mam? Punya kan? Nah, ya. Gila banyak. Kultu, aku berkata, wabil jumlati, dengan globalnya, fakullu syekhin tasaddara fi hadaz zaman, fayambagi lahu alla yubadiru bisyafa'ati fi ghairihi illa in ulima anna Allah ta'ala afa anhu wa alla yakuna fi batnihi luqmah min syubha fa in da'a li ahadin wa laysa huwa bisalimin min dalik falyas'al wa huwa fi ghayatil haya wal khajal min Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu syekhin, maka setiap syekh, paham syekh itu adalah orang yang ilmunya sudah tua, ilmunya sudah baik. Kamu lagi diwarnai gejolak sedikit sama Allah jerit, enggak akan sukses kan? Aku sering setiap hari ya, ustadz kiai itu mengeluh tentang ekonomi, kiai itu jaluk bantuan. Dan namanya jaluk bantuan aku, terus aku jaluk bantuan sopo, paham? Nah kemarin kok Ustaz nguyak bayar kitab lu, kitab itu untuk kamu malah, gue kira genah, paham nggak? Kitab itu untuk kamu itu, seumpamanya atau kamu minta uang sama ayah ibumu, gara-gara membeli buku itu 150, kadang-kadang menjadi sebab musibah bencana orang tuamu dicabut oleh Allah. Paham? Semestinya 1 bulan yang akan datang ayah ibumu kecelakaan, patah kaki gara-gara mengeluarkan 150.000 hasil utangan sisan, musibah bencana orang tua kamu dihilangkan oleh Allah. Itu cara Allah seperti itu. Nggak mungkin Allah menyengsarakan hamba. Percaya nggak? Bakil-bakil. Yang sama saya saja kamu bakil. Nah, karo bojo nemen ya. Nggak bisa bayar sekarang, nanti kan. Iya Bang ya? Gak kayak Cahiko. Cahiko manggone ning kono. Bukunya dibalikno. Ustaz, saya mengembalikan buku Ustaz. Saya nggak mampu untuk bayar.
Oh goblok. Jangan pernah mengatakan tidak mampu. Mampu, anaknya guru perintah berarti mampu. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat berarti mampu? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa Ramadan berarti mampu? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk dermawan berarti mampu? Kenapa diadakan Qiraatil Kutub? Mampu. So mamanya toh kamu baru mondok 1 bulan, gratul disuruh nggak bisa, nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi nggak harus begini begitu. Nyatane neng itu nyatane ya mampu. So mamanya toh ditanya ada yang nggak bisa jawab, ya wajar mondok baru 1 bulan. Jangankan yang 1 bulan. Itu loh hati yang sudah 1 tahun maju tok wirawani. Ahmad. Jangan nangis ya. Fakullu syekhin, maka setiap syekh tasaddara fi hadaz zaman, tasaddara yang memberikan nasihat-nasihat kepada umat, yang menyampaikan ilmu-ilmu kepada umat, yang mengarahkan, mengirsyadkan kepada umat. Fayam bagi maka sayukjanya lahu kepada syekh tadi, la yubadiru bisyafaati, ojo cepet-cepet menai syafaat, ojo cepet-cepet dungakno. Ada beberapa kiai santrinya sowan, apa cong? Sowan Romo Yai. Lah masih ngerti nak sowan ngomong. Padha karo ana gedung itu. Gedung pertemuan. Rasa betul isi gedung masih ngerti nah gedung. Percaya enggak? Ya. Rumah sakit. Lah masih ngerti ta nah iku rumah to. Angger tulis sakit gini tuh. Bisa enggak? Lah wis ngerti nama masjid tadi tulis masjid iki. Lah ana menorone, ana lontone ngerti iki. Mbok tulis masjid iki. Lah sing ngarani kadang pitik lho, Sob. Oh iya, bener. Agar supaya lho wis ngerti nak agar ya supaya agar. Agar supaya para bapak-bapak lho wis ana parane, wis ana bapak-bapak. Paham? Jadi Allah yubadiru bisyafa'ah, ojo cepat-cepat mengenai syafaat. Dulu itu ada seorang santri sowan. Apa dong? Sowan Romo Yai. Apa? Romo Yai, setelah saya terjun di kaum kami Kiai, saya menyampaikan ilmu di tengah-tengah umat, ada beberapa ulama yang benci sama saya Kiai. Nomor 2, ekonomi saya hancur-hancuran Kiai, sehingga istri saya sering cepoprat-cepaprut Kiai. Apa kata Kiai tadi? Kiai tadi langsung masuk rumah ini. Langsung masuk rumah. Apakah memberi solusi? Enggak. Yang asli yang memberi solusi. Kiai ini gitu, gue kayu gede. Cung, modero we cung, modero goblok iki. Goblok mulai cung, mulai modero we cung gitu. Paham? Santri goblok, santri keplek. Berjuang itu karena pengen cepat maju pesat menjadi ulama hebat. Itu ya harus ada sengkuni-sengkuni. Harus ada orang yang benci sama kamu. Harus ada orang yang memframing kamu, yang menghina, mencaci maki. Kalau perlu gejuk-gejuk kowe nyampe gepeng, Mbak. Kamu itu berjuang lagi di parani lamu cilik ngene. Bingung, kepek ana lamu gawake bulldozer. Goblok kan. Lamu jarke mangan wareng kok mati-mati dhewe. Lamu iku nak mangan wargen modar ini, Mam.
Orang menghina, mencaci maki kamu, memframing, menjelek-jelekin kamu, ngelek-ngelek kowe. Jarke ngono apa ya mati dhewe. Percaya enggak? Mergo tugasnya mateni wong ora kowe, tapi malaikat Israel. Bila Israel datang menjemput, semua nyawa tidak akan ada yang luput, percaya enggak? Lah ya, ngapain lu? Kayaknya tadi bawa pentung, terus ngusir santri naik kumpul perui, minggat sana apa lagi sana, ya ikut apa santri goblok gitu. Itu solusi itu. Ini aku yang jadi kiai ini, orang terima gue pentung ya, ungkal ke celurit cuy. Jujune ya, orang santriku, bang. Santri Al-Mubarak semuanya nggak ada yang cengeng, bang. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merasa kurang, tidak ada yang curhat. Oman amin kiriman tak WA wong tuwa lho. Ngisin di sini, sirancina. Allah ngerti enggak kalau kiriman kamu habis? Allah ngerti enggak? Kalau Allah tahu keadaanmu, ngapain kamu? Ya Rob, lapo. Insya Allah dia tahu. Saya doa gitu, nak ngarepmu nih, paling robana atina nih. Udah pernah model-model. Saya doa yang pernah dibaca oleh baginda Rasul, gak pernah model-model. Dungakno mayat ya dungakno iku Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min dunya wa sa'ati wa muwahhibu fi ilmi matruk wa lagi ya saya ada mengapa kok dotakan lha nguci-nguci kok bi rahmatika ya arhamar rahimin kok enak men ngapake rekoso saya rekoso lha turu wae kesel malah saya orang tidur udah kesel nikmat yang paling nikmat kan tidur kan. Lah wong jima lah kesel. Paham? Karena kamu itu jangan lucu itu ya. Alhamdulillah alumni Al-Mubarak enggak ada yang jurat ekonomi sama saya enggak ada. Kenapa? Ngerti nah aku ngaji ngene iki sangar ya. Apalagi masih jadi santri itu. Paham Gus? Rasa minta kiriman, meneng ae Gus. Orang tua kamu itu ngerti kalau kamu itu uangnya habis, kamu nggak punya uang ngerti itu. Apa kamu sudah membuka jual beli di Shopee ya? Jual beli kamu jangan itu saja. Bermacam-macam ngono coba. Kamu ngambil keuntungan, paham? Ambil keuntungan, tapi betul biro kita filologi. Lah, pinter cerdas sih, cerdas lagi. Kita kayak pembisnis ini. Aku satu sakit, malah rugi aku. Tambel itu loh. Rumah samu, PVI pirang-pirang ah. Lah wong siji dong gue loro gue telu tak batin ini saiki ya. Aku rumah sani ratu gue. Pak Yai saya ngambil 4. Sing asli yo. Aduh, modar aku. Lu 4 piro coba? 600. Nah, ayo kamu ini. Pak Yai, tetangga saya minta, Yai saya ambilkan 2. Tapi tak jewehi. Ku dikira medit. Tak wehno. Tekor aku. Enggak tekor, enggak. Itu cara Allah menjadikan kamu menjadi hebat. Paham nih? Cara Allah menjadikan kita ini menjadi hebat luar biasa. Jangan pernah khawatir ini. La yubadiru hendaknya tidak cepat-cepat bisyafa'ati dengan syafaat fi ghairihi kepada selainnya. Ojo cepat-cepat ndongakno wong apik, ojo cepat-cepat bantu wong. Paham? Ora apik itu. Contoh. Semisal ya. Hasan ini kan fakir, dia nggak punya uang, anak istrinya keleleran. Minta bantuan sama kamu. Iku nak iso to ojo secepatnya dibantu. Kenapa?
Jeritan Hasan nih gitu. Biasanya ratau sholat tahajud. Guru-guru ekonomi ini korat karet, gelem sholat tahajud. Biasanya nggak pernah baca Quran. Gara-gara utangnya pirang-pirang, dikejar-kejar sama pinjol, macam wakiah dia. Tapi kalau kamu bantu, berapa utangmu San? 100 juta, udah ini uang tapannya 200 juta yang 100 ya. Ini tujuan Allah hilang itu. Allah itu seneng, hambanya merintih-rintih itu seneng. Gara-gara kamu selesaikan, gara-gara kamu acungkan doa kamu, lalu menyelesaikan semua urusan si Hasan gak jadi munajat kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah, gak jadi sholat tahajud. Paham? Mungkin ana wong susah-susah, ojo langsung mbok tulung, ojo langsung mbok dongakno, meneng ae jar kowe. Paham? Jeritan-jeritan mereka itu indah. Allah senang dengan hamba-hambanya yang selalu menjerit, yang selalu ya Rob, senang Gusti Allah itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau kamu tidak diberi musibah, bencana, kesemrawutan ekonomi, hutang yang banyak, istri yang cerewet, suami yang keplek rapat pinten golek duit, kamu tidak menyebut namanya Allah. Bahkan kamu akan punya sifat sombong, kemplotak, ndase atos. Tapi kalau seperti ini, kamu akan tawadu, kamu akan merendah, kamu nggak berani. Macem-macem urip ning dunya iki. Coba aku berduit ya. Aku yakin kanca-kancamu mbok gapahi. Aku yakin. Kenapa kowe khusuk kaya ngene? Gelem duduk di depan saya kenapa juga? Mergo ora tahun duit. Coba kamu berduit. Ngene iki kowe jalan-jalan di Jepang. Wani nelpon aku, Ustaz, kirimi nomor rekening, terus sombong. Ustaz, ini ada uang 1 miliar, udah untuk jajan Ustaz, bahaya kan? Terus kemplotak ya. Coba pikirnya kayak gini gitu. Kowe ora gelem rendah, gelem linggih ngeteplak ngene iki, paham? Nah, kamu sukses, uang kamu banyak, orang ngarah linggih ning orang ngarah. Jalan-jalan di Australia dia. Gak ngarah berteman sama kamu, gak ngarah. Makanya kalau ada teman-temanmu sing rapat dia duwe wong tuane ra dapat tanggung jawab, utange pirang-pirang jarke wae Bang. Jarke rasa dibantu, rasa ditungakno, Bang. Lha rumah samu Gusti Allah gak iso nyugekno kowe. Gusti Allah itu mampu semuanya, orang sukses semua, punya mobil semua, rumahnya mewah semua. Tidak ada orang fakir itu mampu itu. Percaya nggak? Tapi kalau dunia dibuat seperti ini, manusia tidak ada yang mengaku Allah sebagai Tuhannya. Gunung Tikar itu masjid-masjid sudah ganggu itu. Lihat orang-orang yang sergap jamaah, yang sergap di masjid, coba. Wong kere-kere, wong fakir-fakir, wong susah-susah, kakek utang. Iya. Kayak kowe ngene lho, namanya entuk kiriman iki lho terus sombong kemplotak. Kowe ra gelem ra doyan mangan ning dapur kowe, paham? Kiriman juga sego tok. Lauk ngono kuwi ning lemari lauke pirang-pirang, paham? Ngerti aku, lagi entuk kiriman nak tanggal 6 ngono gitu, sing mangan ning dapur wong sithik, mangane ya sithik. Lah kok ngono mergo jajan ning warung. Coba wis tanggal tuwa ngene iki tanggal 20 ngene iki. Sing mangan malah sregep. Biasane kangkung ora payu malah kanggo. Sego biasane ora banyak malah ra keturah. Ilmu itu dijalani. Jangan cuma didengerin. Paham? Nanti kalau kamu sengsara rasa didongakno ya. Itu cara Allah untuk memilihkan kamu menjadi yang luar biasa. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Allah mampu mendengarkan jeritan-jeritan hamba yang ada di kalbunya walaupun mereka nggak ngomong. Paham? Dulu ada seorang ulama kedatangan orang kaya. Lalu orang kaya tadi bilang, ya Syekh, ini ada uang sekian miliar saya hadiah untuk kamu. Apa kata beliau? Jangan, belum pulang. Lalu orang kaya tadi mengatakan, ya Syekh, apabila engkau tidak mau menggunakan uang ini Syekh,
udah panjenengan sedekahkan saya. Apa kata beliau? Jangan gara-gara 1 miliar ini yang kau berikan kepada aku menjadi sombong. Ayo siapa sih butuh duit? Sombong kan? Sombong. Gara-gara 1 miliar kamu berikan kepada aku, semestinya saya harus itikaf mengkhatamkan Quran 1 hari 1 malam 1 kali khataman. Semestinya saya bertakarub kepada Allah. Gara-gara kau berikan aku 1 miliar, saya jalan-jalan ke mall, saya pergi ke sana kemari, mengurangi munajatku kepada Allah. Ini ulama-ulama di sini kayak ulama dapurmu nih. Paham? Makanya Rasulullah mengatakan, saya di zamanun ulama hukum besar. Akan terjadi sebuah masa ulama-ulama fasik, seneng diwenehi bantuan, seneng diberi hadiah, seneng ngajoke proposal, nyampe raine kotak kaya proposal. Sing dikempet ora kitab, yang dikempet bukan Quran, sing dikempet proposal. Kesana kemari bantuan, naruh duit mripate memecotot. Roh pecine santri langsung membuat produk peci Al-Mubarak Al-Arba'in. Semuanya harus pakai peci Al-Mubarak. Melihat bajunya santri langsung warnai Al-Mubarak Al-Arba'in. Kudungnya santri langsung produksi kudung Al-Mubarak Al-Arba'in. Nyampe gamisnya, celananya, nyampe celana dalamnya itu mereknya Al-Mubarak Al-Arba'in. Pikirannya pikiran. Roh umat bukan memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik. Pengennya itu diuangkan semua. Wow. Paham? Wah, apalagi ono imtihan. Wah, peluang narik duit. Apalagi pengajian. Khataman. Paham? Ngorin ini. Bayo jadi kiai sing kacau balu. Paham? Ngorin ini. Zaman dulu diberi hadiah enggak mau. Kenapa enggak mau? Menjadikan munajatnya kepada Allah berkurang. Gara-gara 1 miliar dia jalan ke sana kemari. Menjadikan enggak tawaduk. Kalau sudah punya 1 miliar, beri Kijang Innova, harganya 451 juta. Terus setelahnya Kijang Innova, padahal duit oleh awai wong sombong kemplot. Seumpamanya toh tidak digunakan, terus sedekah, dermawan. Kamu itu. Akhir-akhir ini kan saya nggak mau, apa ngisi pengajian di syuting, udah nggak mau ya. Setiap pengajian nggak ada itu live streamingnya, sengaja nggak ada itu sekarang. Bagi-bagi uang nggak ada. Lu kemarin, ya terserah saya. Mau hidup itu fi'lu kulli syai'in autarkuhu, ya kan? Ya terserah Gusti Allah kan? Paham? Makanya kamu nggak usah seperti itu. Kamu bangga kan? Nanti bani duit uang terus kau bisa nyodakohno, padahal duit ora duitmu toh. Seneng toh? Ya, Pak. Kamu menyampaikan ilmu, wah merasa ngalim, merasa pinter, bisa menyebar ilmu, merasa ilmunya adalah miliknya, merasa sedekahnya adalah hartanya, merasa hebat, merasa itu keistimewaannya, merasa cantik adalah kecantikannya, merasa tampan adalah ketampanannya, merasa hebat adalah kehebatannya. Ini orang yang tidak ada Tuhan dalam dirinya. Percaya nggak? Ya. Kalau ada Allah, tidak pernah bermasalah dengan itu. Sudah selesai dengan dirinya. Kamu itu, apa mentelengi aku? Illa in ulima annallaha ta'ala afa'an. Illa in ulima, kecuali apabila Syekh tadi mengetahui annallaha ta'ala afa'anhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosanya orang itu. Kecuali kalau dia ngerti, oh ini Hasan ini kepalanya pusing, insya Allah Gusti Allah wis ngapura dosane. Piro san utangmu? 100 juta wis udah ini. Gak masalah. Tapi kalau kamu belum tahu tentang keadaan dia, jangan pernah menyelesaikan. Kenapa? Gara-gara kamu selesaikan tangisan si Hasan ini.
Guru-guru mbok selesai biasanya nabung kan. Ya Allah, ya Allah. Biasanya tetap tahajud malah tahajud. Biasanya ora pernah maca waqiah ping 41. Tapi guru-guru kamu selesaikan malah ora sithik ngono iku, Bang. Kecuali kalau si Hasan ini memang ahli tahajud. Diutang tak diutang ya salat tahajud. Ahli baca surat waqiah. Diutang tak diutang baca waqiah. Kamu selesaikan ora masalah. In ulima annallaha ta'ala afa anhu, sudah mengampuni kesalahannya, sudah mengampuni dosa-dosanya, gak masalah, Bang. Tapi nak potongannya kayak kowe-kowe gitu, khusyukmu ki nak duwe utang nih, iki gak ada diutang nih, utangmu rasa selesai nih, Bang nih, kowe gak adukmu dikaruniai suami sing ra genah disengek ngene iki, kowe genungas nangis terus ya, Gusti Allah itu seneng melihat tetesan-tetesan air matamu. Paham? Kowe cerita sama saya, tabelnya sampai modero. Gimana ini Ustaz? Sabar. Semuanya itu adalah ibadah yang didatangkan nikmat ibadah. Sampai di mana kita menggunakan nikmat Allah, yang didatangkan musibah juga ibadah. Sampai di mana kita menghadapi musibah itu. Paham itu? Wa alla yakuna fi batnihi luqmah min syubah. Wa alla yakuna, hendaknya tidak ada fi batnihi, di perutnya, luqmatun, satu suap, min syubhatin, dari MBG. MBG itu harta syubhat itu. Keracunan toh. Pondok-pondok pesantren itu keracunan toh. Itu yang menjadikan mulutnya ulama tidak fasih, menjadikan mulutnya para kiai tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gak bisa itu. Ngomong minggang-minggang orang, tapi ngomong ini haram, halal. Biasanya kiai-kiai ngono iku anake ra ngarani akeh. Anake paling loro telu. Lah pripun Pak Yai, garwa kula mboten purun anak kata helah. Kowe kuwi wong lanang kok ngono, mung lanang kok ngono ketok barang murah. Wis, wong lanang itu ditungguhi karo wong wedok. Wong wedok kepengin kabeh, kepengin di anak sithik kok anut karo wong wedok. Kowe iki barangmu diketok ae, cawetan ae aja sempakan, paham? Kotangan wae Kang, kotangan, paham? Lipstikan kowe. Dengerin itu mamamu, Mam. Lipstikan ae. Kuwi anu mut kerok dikerok, alis mut kerok bidan ngisor. Belum lanang suami kok takut sama istri. Gimana kau? Memang semua keinginannya si cantik saya sami'na wa ta'na, tapi semua keputusan si cantik itu bertekuk lutut sama saya, tunduk itu, Bang. Kamu itu apalagi nyampe makan haram, makan syubhat ya saja jangan. Cuma kan MBG, keracunan we. Awas engko anggere nom murid tok keracunan terus sanjarmu baru keracunan tak kamplengi we. Wi ora santri al mubarak kuwi. Wi murid. Murid kono kuwi. Kemarin itu yang ada di Pilang Wetan itu berapa juga? Sekian ratus orang itu. Santri itu ada berapa puluh keracunan. Gara-gara apa coba? Gara-gara makan MBG-nya nasi goreng. Kenapa kok nasinya digoreng? Berarti nasinya ini nasi kemarin memang digoreng. Makanya terus keracunan. MBG lagi bilang bulan, sing keracunan sampai ribuan wong. Dengan mubarok masakno santri wis 23 tahun ora ono sing keracunan. Kemarin ono Hasan keracunan. Muntah-muntah metune duit. Paham? Hati-hati perut ini. Perut ini
tempat bahan bakar, cara memandang, cara mencium, cara mendengar, cara bicara, cara berpikir, cara menggerijitkan hati, cara menggerakkan tangan, cara menggerijitkan perut, cara menggerakkan farji, cara menggerakkan kaki. Apabila makan kamu tidak kamu hati-hati, ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang makruh. Angel aturan. Makruh termasuk, rokok termasuk. Angel aturan. Dengerin ini. Angel we beranut karo Gusti Allah. Dengerin. Saya itu loh nyampe nggak berani gunakan uang saya, nggak berani. Saya merasa saya nggak punya uang dan itu uangnya Allah, nggak berani. Makanya kamu berlatih ini. Tidak makan yang haram, tidak makan MBG, dan tidak pernah menggunakan uang. Makan cukup di dapur. Makan di dapur, jangan pernah makan pakai sendok. Karena baginda Rasul tidak pernah makan pakai sendok. Lihat kalau saya pernah makan pakai sendok. Makan pakai sendok bagian daripada at-takabbur. Wong mangan sendok itu bagian daripada sombong. Merasa jijik memegang nasi. Merasa jijik memegang nasi. Pada akhirnya memakai sendok. Dengerin ini. Rasa gue sendok. Muluk aja. Paham? Kalau makan letakkan di tanah. Letakkan di tanah. Jangan di meja. Letakkan di keramik. Jangan di meja. Loh saya lihat tahu Ustaz di meja. Karena ada saya cantik. Ya Masya Allah. Karena saya cantik. Kalau saya makan sendiri pasti kita ambil di bawah. Anggap saja kamu itu tidak siapa-siapa. Kamu ini seorang budak, kamu ini seorang yang hina, tidak siapa-siapa. Makan seadanya. Makan yang ada di dapur seadanya, diberi berapa terima, dimakan, dinikmati, bang. Jangan sekali-kali kamu ngambil makan di dapur, lalu kamu masuk di warung, lalu kamu nambah menu. Kenapa? Bagian daripada sombong. Sombong. Bagaimana jikalau temanmu ada yang fakir, tidak punya uang, lalu melihat kamu makan seperti itu dengan menu bermacam-macam, kamu ambil di warung. Maka temanmu akan merry, temanmu akan kepingin dengan apa yang kamu makan, lalu makananmu dicabut oleh Allah keberkahannya. Makananmu akan dicabut keberkahannya. Dengerin ini, ya neng ya, makan ala adanya, bagus, makan ala adanya. Ono nih Hasan yang dipangan Hasan. Seadanya, ono nih kangkung-kangkung, ono nih tempe-tempe, ora usah gaya. Gitu si manem pikir itu keracunan. Apa haram Ustaz? Halal. Lanjutkan. Gusti Allah Nabi datangkan musibah kepada seseorang, maka dijadikan orang itu menjadi abdi negara. Gusti Allah nak benci karo kowe didadekno abdi negara, kowe dadi pegawai negeri, kowe dadi pejabat. Kowe dadi pejabat kowe dadi apa ketua parpol kowe. Ujung-ujungnya jadi DPR MPR. Era di kamu pernah calon DPD ya? Gak jadi kan? Nah itu cara Allah, itu dipilihnya Gusti Allah, ini disujud syukur. Alhamdulillah. Bisa pamane jadi DPRD paling koruptor. Allah. Wa alla yakuna fi badnihi lukma min MBG. Apa nesu? MBG itu dana pemerintah. Dana pemerintah itu dari dana semuanya masuk. Malawi mangan enak-enakan.
Nak dituturi sih mantuk-mantuk, tapi engko nami sekan sekolah nih. Nah perlu bikini koncone dipangan kabeh. Ustadz nanti kalau nggak dimakan gimana Ustadz? Biar dibawa pulang Bu Guru, Pak Guru. Idip-idip kamu bantu guru. Pak Guru, Bu Guru, ini untuk panjenengan itu, paham? Fa'inda, maka apabila mereka berdoa li ahadin kepada seseorang, walaisa huwa bisalimin, walaisa dan tidak ada huwa mereka bisalimin dengan selamat min dalika dari seperti itu semua, falyas'al wa huwa fi huyatil haya, falyas'al maka mintalah mereka wa huwa fi huyatil haya wal khajal, falyas'al maka mereka itu minta kepada Allah sedangkan mereka fi huyatil hayai, sangat-sangat malu, wal khajali, manane juga wal khajali dan takut minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Gak usah, makanya wong marifat billahi ngerti. Orang itu kalau makrifat bilang ngerti, makanya kamu nggak usah gitu-gitu lah. Kowe rasa jalu-jalu donga kiai. Paham? Kiai ngerti. Kowe nang ya dia aku rasa Ustaz nyuwun dungane. Kowe rasa ngomong ngono kok didungano dhewe, paham? Angger kowe nggak ya dia aku mesti tak dungakno ta. Paham? Ini. Allah itu masih segala-galanya. Pokoknya kamu keberadaan kamu bagaimana ini pilihan Allah. Udah dinikmati aja. Paham? Sudah jam 8:30. Jam 9 ya. Dinikmati aja. Paham? Perutku kenyang di saat aku mendengarkan ilmu dari guruku. Wah, kamu itu punya ilmu itu diamalin itu. Bah, sudah ada santri yang siap nemenin sana? Ada nggak di Tuban? Kalau bisa harus ada ini. Gimana Gus? Kamu nemeni itu terjun di Tuban? Berani nggak? Berani? Ajak temen Gus. Ini sama ini Pak. Ini. Ojo butuh kiriman, ojo butuh uang, paham? Kalau ada makanan dimakan, kalau nggak ada udah. Kenawai mati di paham? Nanti sama siapa gitu. Gimana ya? Nemeni Bakasawi. Berani nggak bertapa di sana? Nggak berani. Besok saya jadi bujune haji tau enak pokoknya. Ngomongnya kan anutan. Mas angon wedhus mangkat. Mas angon sapi mangkat. Duitnya gimana kabeh? Gimana kabeh? Sarapan dulu. Nanti jam 10 ngaji lagi, oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.